Pemirsa, apa kabar? Sejonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 6 Desember. Gempa berkekuatan 7,0 SR mengguncang kawasan lepas pantai utara California dini hari tadi, tepatnya tanggal 5 waktu setempat. Pihak berwenang sempat mengeluarkan peringatan tsunami untuk sebagian besar wilayah pesisir pantai California dan Oregon. Untungnya gempa kali ini tidak menimbulkan korban jiwa. Kendaraan mengantre di jalan raya sepanjang garis pantai. Gempa kuat 7,0 SR mengguncang sekitar pantai utara California di Amerika Serikat pada tanggal 5 pagi waktu setempat. Akibatnya pihak berwenang mengeluarkan peringatan tsunami untuk cakupan luas wilayah pesisir, mempengaruhi setidaknya 5,3 juta orang. I think the warning was issued in this case because it was a shallow earthquake, so there is slightly increased potential for tsunami genesis if that earthquake is able to result in significant shaking all the way near the surface. And then also there was at least some vertical displacement. Gempa terjadi pukul 10:44 pagi waktu setempat. Epicentrum gempa ada di Samudra Pasifik, sekitar 63 km barat laut dari Petrolia di California, dengan kedalaman hanya 0,6 km. Guncangan kuat dirasakan di banyak wilayah, bahkan hingga ke beberapa ratus kilometer. Berhubung beberapa gempa susulan terjadi setelahnya, sejumlah pemerintah daerah mengevakuasi warga ke tempat yang lebih tinggi atau lebih jauh dari pesisir. Menurut BBC, ini adalah gempa ke-9 tahun ini yang mencapai magnitudo 7,0 SR. Gempa itu menyebabkan sekitar 10.000 penduduk di Kabupaten Humboldt di California mengalami pemadaman listrik. Untungnya tidak ada korban jiwa atau kerusakan besar yang dilaporkan, dan peringatan tsunami dicabut sekitar 1 jam kemudian. Pakar atmosfer mengimbau masyarakat tidak beraktivitas di pantai untuk sementara waktu. Selain itu juga masih ada kemungkinan gempa susulan. Jejak semut merah yang tergolong hama medis dapat ditemukan di Taiwan selama lebih dari 20 tahun. Mereka muncul pertama kali di Taoyuan dan kini telah menyebar ke Hsinchu dan Miaoli. Area yang didominasi semut merah mayoritas terkonsentrasi di kawasan utara. Sebelumnya juga ada pekerja yang tergigit dan langsung mengalami syok. Jika warga menemukan sarang semut, segera laporkan kepada Pusat Pengendalian Semut Api Merah atau pada pihak Pemkab dan Pemkot. Sejumlah warga berjalan-jalan atau berolahraga. Namun jika diperhatikan, di jalur setapak Sungai Laoje di distrik Chongli, kota Taoyuan, terdapat banyak gundukan sarang semut. Di atasnya telah dipasang bendera kuning kecil sebagai peringatan bahaya. Semut api merah pertama kali ditemukan di Taoyuan pada 2003, yang merupakan wilayah terdampak terbesar. Semut ini sangat adaptif terhadap lingkungan. Pemkot pun menganggarkan 50 juta dolar setiap tahunnya untuk upaya pembasmian. 传统耳器呢，它主要是靠人力那透过撒布车跟动力的撒布机，那一旦地形受阻，就不容易进入，会成为一个防治的缺口。火蚁还很厉害，它会做蚁筏，就是遇到水的时候，它就一群结在一起，变得像一个小木筏一样，它就顺水流，流到哪里它就登陆了，它就有办法另外再做一家。Taoyuan adalah daerah yang terimbas parah semut api merah. Tidak jarang warga digigit, bahkan pernah mengakibatkan seorang pekerja di distrik Taoyuan mengalami syok akut. Sejam kemudian bibirnya menghitam dan ia tewas di rumah sakit. Tahun lalu, jumlah kasus semut api merah di Taoyuan turun menjadi 17,2%. Meskipun menunjukkan perbaikan, cakupan dampaknya justru meluas. Garis pertahanan di selatan yang sebelumnya berada di Kabupaten Hsinchu kini telah bergeser lebih jauh ke selatan hingga ke Kabupaten Miaoli. Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO tanggal 4 meloloskan proposal Tiongkok untuk mendaftarkan Tahun Baru Imlek sebagai karya warisan kemanusiaan dan budaya tak berbentuk. Guna menghindari konflik dengan negara lain yang juga merayakan Tahun Baru Imlek, Tiongkok secara khusus menggunakan istilah Festival Musim Semi untuk menamai tradisi ini. Lewat ketukan palu, Tahun Baru Imlek terpilih dalam daftar warisan kemanusiaan dan budaya tak berbentuk pada tahun ini. Mulai dari membeli barang, memasang untayan merah, makan malam penghujung tahun, hingga jalan-jalan liburan Imlek, pihak berwenang Beijing mengajukan pendaftaran serangkaian kegiatan ini atas nama praktek sosial masyarakat Tionghoa dan mendapatkan persetujuan. Berhubung Taiwan, Korea Selatan, dan Vietnam juga memiliki tradisi merayakan Tahun Baru Imlek, maka otoritas Tiongkok secara khusus mengubah istilah Tahun Baru Imlek yang sebelumnya menggunakan sebutan Chinese New Year menjadi festival musim semi untuk menghindari konflik dengan negara lain. Lahan hutan pinus distrik Wulai di kota New Taipei ditebang oleh sindikat penebang kayu ilegal. Polisi menelusuri struk belanja yang tertinggal di tempat kejadian sebagai petunjuk dan membekuk 10 anggota sindikat tersebut.
Mereka membagi tugas dengan hati-hati dan menyembunyikan kayu yang ditebang secara ilegal di area pegunungan untuk kemudian dipikul turun gunung. Kepolisian dan jagawana mendaki gunung dan menemukan kayu pinus distrik Ulai, kota New Taipei yang dicuri. Kepolisian menerima informasi tentang penebangan liar pohon pinus di hutan itu pada Maret. Saat menyelidiki TKP, polisi menemukan struk belanja. Menelusuri struk dan rekaman CCTV, mereka berhasil menyergap sindikat beranggotakan 10 orang. Mereka naik ke gunung untuk menebang pohon secara terpisah, kemudian menyembunyikan kayu di hutan sebelum membawanya turun secara bertahap demi menghindari pengawasan polisi. 今年的6月份开始到9月，嫌疑人就开始多次组团上山盗采国有林木。他们会先前往乌来的林班地盗发台湾肖楠，然后为了躲避警方的查缉，会先将木头藏匿在森林之中，之后再分阶段背下山。 Pinus Taiwan merupakan salah satu jenis kayu berharga yang dilindungi secara hukum. Pohon ini tumbuh di tebing rendah, memiliki aroma khas, tekstur halus, warna yang bervariasi, serta daya tahan yang kuat. Faktor inilah yang membuat harga kayu ini sangat mahal, sehingga menjadi incaran para oknum. Di TKP, polisi menyita 6 potong kayu pinus Taiwan, sementara di sebuah toko kerajinan ditemukan bukti lainnya. Berat kayu yang ditebang secara ilegal mencapai 2.204 kg dengan kerugian mencapai 3,3 juta dolar. Kasus ini telah diserahkan ke Kejaksaan Distrik Taipei. Amanat darurat militer yang diumumkan oleh Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memicu ketidakpuasan rakyat selama berhari-hari. Partai oposisi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon yang proses votingnya diperkirakan akan berlangsung pada hari Sabtu ini. Beberapa malam terakhir ini, warga juga berkumpul di area pemandangan alam terkenal Gwanghwamun untuk memprotes dan menuntut agar Yoon Suk Yeol mengambil tanggung jawab politik. Di sepanjang jalan area wisata terkenal di Seoul, Gwanghwamun, berbagai ormas meneriakan slogan dan menyampaikan tuntutan mereka. Banyak spanduk bertuliskan agar Presiden Yoon Suk Yeol mengambil tanggung jawab politik atas skandal darurat militer belum lama ini. Bahkan memintanya untuk mundur. Selain itu, partai oposisi telah mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon ke parlemen tanggal 4. Proses voting diperkirakan akan berlangsung hari Sabtu tanggal 7 malam. Pada saat itu, baik penentang maupun pendukung Yoon akan berkumpul di dekat Gwanghwamun dan kerumunan massa akan mencapai kondisi puncaknya. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita usul lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.